Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10, Bu Ratna Mareta SPD dan Bu Nur Hasanah SPD. Dan yang saya banggakan dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf TU TK Negeri 1 Toboli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul di TK Negeri 1 ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pesan saya untuk calon guru penggerak, tetap semangat, tetap berjuang, jalani semuanya dengan ikhlas karena tugas-tugas yang diemban tidak mudah. Masih banyak lagi tugas-tugas sampai akhir nantinya. Tetap semangat ya, jalani semuanya dengan ikhlas apapun itu. Saya Kepala Sekolah TK Negeri 1 Toboli dan rekan-rekan guru semuanya siap membantu apapun itu. Ya, jangan takut-takut. Apapun itu kami siap membantu ya teman-teman ya. Tidak panjang lebar kata dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Atas sambutannya sangat memotivasi ya. Semangat untuk CGP kita. Selanjutnya acara inti. Acara inti kita yaitu diseminasi materi budaya positif yang pertama akan disampaikan atau dipaparkan langsung oleh Ibu CGP kita, Ibu Nur Hasanah SPD DR. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih untuk membawa acara kita. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kepala sekolah dan rekan guru semua karena sudah hadir di sini dalam kegiatan kami diseminasi materi budaya positif. Baiklah, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi materi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 Bangka Selatan tahun 2024 di TK Negeri 1 Toboli. Materi saya hari ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Latar belakang budaya positif. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Jadi tidak ada hukuman dan hadiah ya dulu ya. Nah, latar belakangnya itu di zaman sekarang ini kan fenomena krisis karakter yang muncul semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan sebagian besar dari generasi muda sekarang sudah mulai mengikuti tren budaya dari luar tanpa adanya filter atau saring. Jadi mereka tanpa dikaji terlebih dahulu langsung terima saja. Kemajuan teknologi yang begitu besar memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu kita sebagai pendidik perlu menerapkan budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar mereka mampu menyaring hal-hal yang positif dan juga negatif. Jadi ada perbedaan hal yang positif dan negatif yang ada saringannya. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan atau asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diyakini di sekolah masing-masing. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan yang telah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama
dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak serta keberpihakan kepada anak. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan KHD, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita itu guru menghamba kepada murid ya, ibu-ibu. Lalu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun itu sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari disiplin positif. Yang pertama, membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai keyakinan universal. Tolak ukurnya, yang pertama yang kita harapkan siswa jadi lebih berkarakter. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Makna kata disiplin. Nah, setelah mendengar dari kata disiplin ini, ibu-ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu guru sekalian? Silakan utarakan kata disiplin. Oh, silakan Bu Ana. Oke, aturan. Yuk, siapa lagi? Ya, Ibu Epri. Kesepakatan bisa. Ada lagi? Apalagi yang ada yang terlintas di benak ibu guru sekalian tentang kata disiplin? Tadi sudah kesepakatan. Lalu Bu Ana tadi aturan. Baiklah, kita ambil aturan dan kesepakatan. Next. Kebanyakan orang-orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul Bapak Ibu? Ibu-ibu? Betul. Ya. Padahal itu sungguh berbeda. Kita perhatikan karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau tidak dengan hukuman, kira-kira dengan apa ibu-ibu? Dengan apa Bu? Dengan penghargaan, dengan apa lagi? Dengan reward, pujian. Oke, kita tepung dulu ya. Kita lanjut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah betul? Betul. Kenapa merasa tidak nyaman Bu dengan ketidaknyamanan itu? Ya, karena anak merasa terpaksa. Terus, Bu? Ya, karena terikat dengan peraturan bisa. Yuk, siapa lagi? Kenapa kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan? Kadang kita merasa kebebasan kita terkekang ya, ibu-ibu. Jadi selama kita harus menaati peraturan, kita merasa terkekang. Kebebasan kita menjadi terbatas, merasa dibatasi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah kita harus disiplin yang kuat. Lalu, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi, memiliki motivasi internal. Jadi, anak-anak itu
memiliki disiplin positif yang motivasi internal. Maksudnya motivasinya itu berasal dari dalam diri sendiri. Jadi tidak adanya paksaan dari orang lain, tak itu paksaan dari guru ataupun paksaan dari orang tua. Semuanya itu harus memiliki motivasi internal, kesadaran atau dari dalam diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Tidak ada paksaan dari teman, dari guru, maupun dari orang tua. Semuanya berasal dari dalam diri kita sendiri. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan positif yang tanpa kekerasan kepada anak-anak. Boleh tidak kita melakukan kekerasan kepada anak-anak? Tidak boleh. Lalu memotivasi. Jadi kita harus memotivasi anak itu. Yang terpenting pertamanya itu motivasi anak dari dalam diri sendiri. Lalu boleh motivasi dari luar. Dari luar itu semacam kita memberikan pengarahan atau menuntun anak kita, ya. Lalu merefleksikan kesalahan. Apa itu merefleksikan kesalahan? Jadi bisa merenungi atau memikirkan apa yang menjadi kesalahan anak itu sendiri. Lalu kemudian menghargai. Dengan pendekatan disiplin positif, anak menjadi lebih menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Lalu membangun logika dan bersifat jangka panjang. Dengan membangun logika, jadi mereka berpikir dengan disiplin positif itu apa hal baik dan hal yang tidak baik yang akan mereka lakukan dan akan mereka dapatkan dari berperilaku disiplin positif. Lalu bersifat jangka panjang. Sifatnya itu tidak sementara. Jadi bersifat jangka panjang dan terus menerus. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah suatu nilai kebaikan yang secara keseluruhan yang diterima di seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan suku bangsanya, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi hal yang diterima masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, dari nilai-nilai kebaikan ini, inilah fondasi kita untuk perilaku kita untuk kedepannya. Nah, di sini ada profil Pancasila. Setelah ini kita ice breaking dulu ya. Ice breaking lagu profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada apa Bu? Yang pertama, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri. Terus apa Bu? Bergotong royong. Ada apa lagi di situ? Kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global.
Ya, angkat tangannya Ibu Guru. Sinyal mungkin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi dan berakhlak kritis. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi dan berakhlak kritis. Terima kasih Bu Ibu, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Baiklah Ibu, tadi sudah ice breaking. Terima kasih ya. Saya ulangi. Untuk profil Pancasila tadi ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi Ibu? Mandiri, bergotong royong, berakhlak kritis, kreatif dan berkebinekaan global. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau kita memberikan hukuman pasti ada rasa ketidaknyamanan. Nyaman tidak Ibu kalau kita diberi hukuman? Tidak. Ya. Lalu kadang perilaku manusia ini untuk mendapatkan imbalan. Sama dengan anak-anak ya Bu ya. Kalau kita suruh maju ke depan pasti ada hadiahnya atau mau bintang katanya seperti itu. Lalu yang terakhir itu menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu hukuman, yang kedua itu adalah penghargaan. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal itu jika kita memberikan hukuman. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu, anak akan merasa tidak nyaman. Lalu kemudian merasa takut. Benar tidak? Nah, anak akan merasa takut. Misalnya, anak datang terlambat, kita beri hukuman, anak merasa takut, akhirnya anak tidak mau lagi datang ke sekolah. Ya, malah siap ya. Lalu ada rasa keterpaksaan, memaksa. Lalu jika diberikan hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan. Kalau menyembunyikan kesalahan, berarti mereka itu tidak akan jujur, nanti bisa berbohong ya. Lalu murid akan membenci peraturan. Pasti mereka membenci peraturan, tidak suka peraturan itu. Karena mereka merasa tertekan dan kebebasannya itu dibatasi. Lalu murid akan merasa dendam. Nah, ibu-ibu waktu masih sekolah dulu jika kita diberi hukuman dari guru, pasti ada merasa sakit hati, lalu dendam, marah ya ibu-ibu kalau kita diberi hukuman itu. Nah, sama dengan anak didik kita. Jadi kalau kita beri hukuman, pasti murid nanti akan merasa dendam kepada kita, ya ibu. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal yang berikutnya, jika kita memberikan penghargaan. Penghargaan itu sifatnya tidak akan efektif karena bersifat sementara. Terkadang mereka hanya berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan yang berupa hadiah misalnya ya.
merusak hubungan siapa? Bisa merusak hubungan guru dengan murid dan merusak hubungan murid dengan murid. Adanya rasa tersaingi. Jadi nanti dia merasa tersaingi dengan temannya sendiri. Lalu kalau merusak hubungan dengan guru, muridnya itu timbul rasa tidak suka dengan gurunya jika dia tidak mendapatkan kesempatan atau tidak mendapatkan penghargaan itu. Lalu kemudian penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Bagaimana Bu mematikan kreativitas itu bagi anak? Misalnya ya, Bu Epri coba. Iya. Bagaimana Bu mematikan kreativitas pada anak? Misalnya ada salah satu peserta didik kita yang membuat misalnya sekali alat, terus kita memujinya dengan ini, terus anak itu merasa, ibu ini punya kode di tubuh, tidak dinilai, yang dia terus dinilai. Iya, kalau beri tepuk tangan ya. Bisa juga misalnya, oh masa begitu saja bagus, padahal punyaku lebih bagus misalnya. Atau kenapa aku tidak diberi kesempatan, kata Ibu Epri tadi ya, berarti itu bisa mematikan kreativitas pada anak. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, kebetulan kita di TK itu tidak ada ranking ya Ibu ya. Jadi dengan ranking juga sebenarnya bisa memotivasi arah belajar anak, tapi lebih banyak ke disiplin dengan identitas gagal. Apalagi yang rankingnya itu bagian pertengahan dan terakhir ya Ibu ya. Dan yang terakhir itu merampas hak menghargai diri sendiri. Nah, di sini tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Berarti kalau sukses itu berhasil ya Ibu ya. Nah, yang pertama itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah apa yang terjadi setelah perilaku. Misalnya anak itu perilakunya tidak disiplin. Jadi pasti ada konsekuensi dari tidak disiplinnya itu. Misalnya dia itu malas ke sekolah. Malas ke sekolah perilakunya berarti konsekuensinya pasti dia ketinggalan pelajaran. Nah, di sini ada beberapa poin untuk konsekuensi itu, penguatannya itu jangka pendek. Dia tidak jangka panjang, hanya saat itu saja. Lalu perlunya monitoring berkelanjutan. Jadi guru memonitoring perilaku anak itu secara terus-menerus. Lalu stimulus dan respon, bagaimana guru itu memotivasi anak dan memberikan respon yang baik terhadap perilaku anak. Ya Ibu. Lalu murid menghormati peraturan. Nah, dengan konsekuensi murid bisa menghormati peraturan yang telah disepakati bersama. Karena ada suatu hal yang dilakukan, pasti ada segala sesuatunya itu pasti ada konsekuensi atau sebab akibat. Nah, yang terakhir, konsekuensi itu bisa mengakibatkan murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena konsekuensi yang diberikan itu selalu kadang bersikap spontan secara langsung. Jadi murid-murid tidak sempat merenungi apa yang terjadi, sikapnya itu misalnya kesalahannya apa, yaitu ya. Lalu kita lanjutkan dengan restitusi. Sudah pernah belum ibu-ibu mendengar kata restitusi? Belum. Nah, restitusi itu adalah proses untuk memperbaiki kesalahan anak. Sebenarnya sudah sering sih kita lakukan di TK ya Ibu ya. Cuman bahasanya itu, bahasa kerennya itu restitusi. Nah, yang pertama, kalau kita melakukan restitusi kepada anak itu, anak akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri.
Jadi ada rasa tanggung jawab pada diri anak sendiri. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau konsekuensi itu jangka pendek. Kalau restitusi itu pemecahan masalah jangka panjang yang akan terjadi pada berikutnya. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan teori kontrol. Jadi restitusi itu bisa, anak itu teori kontrolnya bisa mengontrol diri sendiri dengan memegang kontrol diri. Ya Ibu. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi setelah melakukan restitusi pasti adanya rasa anak-anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu. Nah, berikut ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan berikan satu contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu misalnya siswa sering datang terlambat ke sekolah. Kalau di sini bagaimana Bu? Apakah masih ada siswa yang sering datang terlambat atau gurunya yang datang terlambat? Banyak siswanya masih ada. Oh ya, alhamdulillah. Aplaus lah ibu-ibu. Iya. Baiklah. Iya Bu. Sekarang contoh kasusnya siswa sering terlambat ke sekolah. Jika kita melakukan hukuman pada saat siswa datang terlambat, guru pasti akan menghukum siswa tersebut. Jika kita melakukan hukuman ya Ibu ya. Lalu guru merasa akan marah dan siswa menjadi takut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita ada anak yang terlambat, langsung kita hukum, anaknya otomatis takut dan pada hari berikutnya menjadi tidak mau masuk sekolah karena dia menjadi takut. Nah, kalau siswa yang datang terlambat kita berikan konsekuensi, caranya itu guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang datang terlambat dan guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Misalnya konsekuensinya sudah terjadi kesepakatan jika anak yang terlambat ke sekolah misalnya akan diberikan konsekuensi tidak masuk ke dalam kelas ataupun diberikan konsekuensi untuk membersihkan halaman sekolah misalnya seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi. Guru yang tegas dan siswa menghormati peraturan dan otomatis siswanya itu akan mengikuti apapun konsekuensi yang diberikan oleh guru. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Jika siswa yang sering datang terlambat itu kita berikan tindakan restitusi, maka guru akan menanyakan masalah keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti siswanya itu akan diberikan ruang secara pribadi dengan gurunya itu, terjadilah pembicaraan yang baik, lalu mencari permasalahan apa dari bagaimana dia bisa terlambat, mengapa dia bisa terlambat, lalu guru secara terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nanti dengan setelah restitusi itu keluarlah cara ataupun solusi dari siswa yang sering terlambat ke sekolah tersebut. Ya Ibu, jadi dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, bagaimana atau cara yang mana yang paling efektif dan cara yang paling bagus Ibu? Restitusi. Baiklah, slide berikutnya. Nah, di sini ada 4 tahap yang perlu dilakukan dalam menerapkan disiplin
positif. Ada berapa tahap Ibu? 4. Yang pertama, tahap pengkondisian, yaitu tahap sosialisasi. Misalnya kita melakukan sosialisasi dulu kepada warga sekolah, bisa itu sesama guru, dengan komite dan paguyuban, lalu dengan orang tua murid. Bisa juga melakukan semacam parenting ya kepada seluruh warga sekolah. Lalu tahap yang kedua adalah tahap konsolidasi, yaitu tahap menyiapkan daya dukung. Jadi dukungannya itu dari siapa saja? Pasti yang pertama dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru, dan orang tua murid ya. Lalu yang ketiga tahap implementasi. Tahap implementasi ini adalah tahap dari melaksanakan restitusi tadi ya. Lalu yang keempat tahap keberlanjutan. Jadi restitusinya tidak hanya dilakukan satu kali saja, tapi secara berkelanjutan dan terus menerus. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dilaksanakan guru dengan anggota kelas. Jadi guru bersama murid membuat keyakinan kelas ini adalah yang disepakati bersama guru dan murid. Ya, jadi tidak hanya guru yang memberikan aturan keyakinan kelas itu, tapi guru berdiskusi dengan siswa bagaimana mereka membuat keyakinan kelas itu. Nah, caranya yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Jadi guru dan anggota kelas berdiskusi tentang peraturan yang akan mereka sepakati bersama. Lalu kemudian setelah adanya beberapa peraturan, mereka merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah selesai mendapatkan hasil keyakinan kelas, mereka menempelkan keyakinan kelasnya itu di dinding, lalu harus menyepakati hasilnya itu bersama. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya Ibu. Sesuai namanya segitiga, berarti dia menggambarkan bentuk segitiga. Segitiga restitusi yaitu proses untuk memperbaiki kesalahan anak. Jadi tidak ada lagi ya Ibu kita menggunakan hukuman, adanya menggunakan segitiga restitusi. Nah, caranya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Jadi nanti kita kepada anak-anak itu bisa kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah salah satu cara menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, sebelah sini ya. Validasi tindakan yang salah itu bisa kita katakan kepada anak, misalnya tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Misalnya ada anak yang berkelahi, kita lakukan restitusi. Setelah menstabilkan identitas kepada anak, kita melakukan validasi tindakannya dengan kita mengatakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Pasti ada alasannya. Tidak mungkin tiba-tiba dia langsung ninju kawan, kan Ibu? Pasti ada alasannya. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terkadang anak itu kan kalau dia berantem itu bisa juga dia mencari perhatian gurunya ya Ibu ya. Nah, bisa
mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Caranya jangan saling ninju kawan, bisa dengan cara yang lain. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan, lalu kita akan tanyakan bagaimana keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Misalnya, saling menyayangi teman. Kalau saling menyayangi teman berarti tidak menyakiti teman. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada tiga cara. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya akan berikan sedikit pantun. Cuaca panas di siang hari. Cakep. Enaknya minum es campur selasi. Cakep. Sekian diseminasi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah SPDGR yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Ratna SPDGR. Kepada Ibu Ratna, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Amfina. Perkenalkan, nama saya Ratna Maheta, bertugas di TK Negeri 1 Tobwali. Saya calon penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya dan Bu Sana akan memaparkan desiminasi disiplin positif. Tadi yang mana telah disampaikan sama Bu Sana beberapa tahap dalam desiminasi disiplin positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini. Ya, tadi sudah ada disinggung sedikit ya sama Bu Sana dan ingin merekap ulang kembali kepada ibu-ibu semuanya. Namun sebelum itu biar tidak ngantuk, kita tepuk dulu ya ibu-ibu ya semuanya ya. Ya. Tepuk semangat. Oke, ada satu lagi nih, namanya tepuk semangat tangtingtung ya. Biar lebih semangat lagi ya, satu kali lagi ya ibu-ibu. Namanya tepuk semangat tangtingtung. Tepuk semangat tangtingtung. Tahan. Ting ting ting. Tung tung tung. Tahan. Ting ting ting. Tung tung tung. Kembali semangat. Nah, yang ingin
dipaksakan oleh gurunya. Jadi budaya positif itu sendiri berarti datang dari diri anak itu sendiri, bahwa anak itu meyakini bahwa ke sekolah itu tidak boleh terlambat lagi, belajar itu tidak boleh mengganggu teman tanpa harus dikoordinir atau dipaksakan oleh gurunya. Selama ini mungkin kita menetapkan aturan-aturan yang menjalankan anak harus mengikuti aturan itu sendiri. Namun setelah mempelajari budaya positif ini, ternyata anak itu harus kita kembangkan motivasinya dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik yang telah disinggung oleh Bu Sana tadi ya. Nih, konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, dari kedelapan tahapan ini, maka dapat dikembangkanlah budaya positif dari diri anak itu sendiri, sehingga budaya positif itu dapat berjalan dengan baik tanpa harus dikoordinir atau dikomando sama guru tersebut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selama ini kita telah melaksanakan kurikulum merdeka ya Ibu ya, dimana di kurikulum merdeka itu acuan kita adalah profil pelajar Pancasila yang tadi telah disinggung sama Bu Sana. Masih ingat nggak Ibu? Oke, coba ya kita ulang. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Yaitu yang pertama, yang kedua mandiri, yang ketiga keempat kreatif, kelima tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Masya Allah hebat-hebat ya ibu-ibu semuanya. Ya, yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, yang tadi telah saya sampaikan bahwa budaya positif ini menumbuhkan disiplin positif terhadap diri anak itu sendiri tanpa harus dikomando, tanpa harus anak itu diiming-iming hadiah dulu baru dia berlaku baik, ataukah harus kita ancam sebagai guru, nah harus bersikap seperti ini, tidak boleh mengganggu teman, tidak seperti itu lagi ya Bu Ibu. Terus ataukah harus anak bersikap kalau yang tidak baik atau melanggar aturan harus kita hukum? Mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi, tapi bisa melalui, nanti ada saya jelaskan melalui segitiga restitusi penanganannya ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi perilaku atau nilai-nilai kebajikan universal yang akan dimiliki anak-anak yaitu mungkin bisa bertanggung jawab, disiplin tanpa harus kita paksakan lagi dengan aturan-aturan, dengan ancaman, dengan hukuman, ataupun dengan iming-iming hadiah atau harus di komando atau dimonitor sama guru-gurunya. Jadi disiplin anak itu tumbuh dengan sendirinya dari dalam dirinya, bahwa kedisiplinan itu bisa berdampak baik terhadap dirinya dan juga teman-temannya maupun lingkungan sekolah tempat dia belajar. Seperti itu ya. Yang ketiga,
ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nih, nilai-nilai kebajikan atau institusi atau organisasi, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, saya contohkan yaitu profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Yang pertama tadi sudah disampaikan, Ibu sudah tahu juga semuanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dan juga ada keterampilan hidup atau life skill, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini hampir sama ya Ibu-Ibu. Jadi yang kita harapkan dari anak didik kita apabila dia telah dapat menerapkan perilaku positif itu, kita mengharapkan ini dari anak tadi sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Jadi kita mengharapkan anak itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu pasti yang kita harapkan sebagai pendidik terhadap anak didik kita semua. Selanjutnya nilainya yaitu mandiri. Pasti kita ingin anak kita semua mandiri, Bu ya. Tidak mesti kita harus melayani anak terus, ataukah setiap ada tugasnya kita bantuin terus. Nah, itu yang kita harapkan, anak-anak bisa mandiri. Terus juga anak-anak mampu bergotong royong atau berkolaborasi dengan temannya. Selain kita menanamkan nilai-nilai itu juga, kita juga mengharapkan anak kita dapat bernalar kritis, artinya dia bisa menyampaikan ide-ide baru yang mungkin selama ini masih malu-malu atau tidak berani atau kurang bisa menyampaikan ide tersebut. Jadi dengan disiplin positif ini kita berharap anak-anak bisa menyampaikan ide-ide baru mereka dengan bernalar kritis dan juga nilai-nilai yang kita harap dapat tampil dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Nih, ada yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, saya mau tanya nih, Ibu-ibu tahu nggak sih apa kebutuhan dasar manusia? Coba siapa yang tahu silakan. Ya, silakan Ibu-ibu. Boleh, Bu Tuti. 5 dasar kebutuhan manusia apa ya? 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar kita. Ya. Ya, Atau kita tahu ya, kebutuhan kita sebagai manusia, kita
diakui dan ingin didengar. Nah, kan itu adalah penguasaan dalam diri kita. Yang ketiga yaitu kesenangan. Nah, benar kata Bu Tuti tadi, bisa jalan-jalan, mempunyai kendaraan, ya betul, itu kesenangan. Artinya kita bisa bermain atau berjalan-jalan, humor, antusias, dan ketawa itu merupakan kesenangan dari diri kita. Yang keempat yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, betul sekali kata Bu Tuti tadi kan, memiliki pasangan hidup, betul. Artinya kita butuh. Iya. Artinya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ya. Rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima adalah kebebasan. Artinya di sini adalah mandiri, memiliki pilihan sendiri. Aku maunya gini, aku ingin seperti ini. Itu artinya kebebasan untuk diri kita. Ataukah ingin mencoba hal-hal yang baru, yang sebelum ini mungkin kita seperti ini, ada hal baru kita ingin coba biasanya kan ibu-ibu ya. Terus yang selanjutnya itu mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Semuanya yang pasti kita miliki ya ibu-ibu semuanya. Jadi selain kita juga sebagai pendidik, anak-anak juga butuh ini loh, 5 ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, selanjutnya Bu Epke. Nah, dari kebutuhan dasar manusia itu, anak-anak tadi pasti memiliki motivasi, karena tadi ada di kebutuhan dasar manusia itu yaitu penguasaan. Artinya anak-anak ingin tampil, ingin diakui, ingin dihargai hasil karya dia, walaupun bagi orang lain mungkin nggak menarik loh ini gambarnya, tapi bagi dia itu adalah hal yang paling bagus yang dia buat atau dia capai. Jadi walaupun bagaimana ada rasa ingin dihargai, dipuji, betul kata Bu Ida. Semua anak pasti seperti itu ya. Nah, dan oleh karena itu kita harus mengembangkan motivasi perilaku manusia. Tadi Bu Sana sudah menyampaikan motivasi perilaku manusia itu ada 3, yang ada yang dari dalam, intrinsik, dan ada yang dari luar, ekstrinsik. Nah, kalau dari luar, ekstrinsik atau eksternal, yaitu nih untuk
Kelima adalah manajer. Ya. Nah, kalau ibu-ibu kalau kita sebagai kelompok kita sebagai guru ini sebagai penghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri, SPD AUD, Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tobuali. Alhamdulillah, saya merasa bangga dan senang karena Ibu Nur Hasanah sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 sudah melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif. Semoga Ibu Nur Hasanah selalu semangat selama proses kegiatan calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efriani, guru TK Negeri 1 Tobuali. Rekan sejawatnya dari Ibu Nur Hasanah SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 10. Saya sangat senang dan bangga karena Ibu Nur Hasanah menjadi calon guru penggerak Angkatan 10 dan telah melaksanakan pengimbasan budaya positif di sekolah kami dalam melaksanakan aksi nyatanya, di mana budaya positif ini dapat diterapkan kepada warga sekolah. Semoga dengan hal ini dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, motivasi, serta dapat diterapkan di sekolah. Terima kasih, guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.